Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Hudurul Kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh masjid Assalam, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai, dan selanjutnya sama-sama kita manfaatkan waktu kita untuk mengkaji ilmu sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan kaji bersama kitab Bulughul Maram, dan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai hal-hal yang terkait dengan jenazah atau terkait dengan kematian. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pada pertemuan ini adalah An-Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi masyaqqisa falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Hadis ini menjelaskan mengenai bagaimana kalau ada orang yang bunuh diri, apakah perlu disolati atau tidak. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi masyaqqisa, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang telah bunuh diri di masyaqqisa, ya, dengan semacam alat tombak. Didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang bunuh diri dengan semacam tombaknya. Falam yusalli alaihi, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolatinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan ketika ada seseorang yang bunuh diri, setelah meninggal kemudian jenazahnya dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatinya. Rasul tidak berkenan menyolatinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jika kita pahami tentu tidak berdiri sendiri. Kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisinya ketika itu sebagai apa? Ya, karena posisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penguasa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatinya. Tapi persoalannya bagaimana dengan halnya yang lahir selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hadis ini, fikih hadis yang bisa kita ambil adalah adamu sholatil hakim ala qadri nafsihi. Seorang penguasa tidak boleh menyolati orang yang bunuh diri. Wali ghairihi ayusalliya alaihi, sedangkan selain dia maka tentu boleh menyolati, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Nasa'i, amma ana fala usalli alaihi, adapun saya tidak akan menyolatinya. Fayustafadu min hadal hasr anna ghairahu yusallu alaihi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma ana fala usalli alaihi, adapun saya tidak akan menyolatinya. Mafhum, ya, yang bisa difahami dari perkataan Nabi. Adapun yang lahir ya tentu boleh menyolatinya. Jadi amma ana fala usalli alaihi, adapun saya fala usalli alaihi, maka saya tidak akan menyolatinya. Ya, adapun yang lain fayustafadu min hadal hasr anna khairahu yusalli alaihi, adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu ya boleh menyolatinya. Hadis riwayat Nasa'i. Maknanya apa? Kenapa mereka tidak mau menyolatinya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan satu edukasi ya kepada ya sesama umatnya, kepada rakyatnya, seorang penguasa
bisa memberikan edukasi kepada rakyatnya agar jangan seenaknya sendiri melakukan bunuh diri, karena salah satu iqab tarbawi yang dilakukan oleh mereka adalah mereka para penguasa tidak boleh menyolati orang yang bunuh diri. Adapun yang lain keluarganya atau yang lain maka tentu itu boleh-boleh saja. Jadi hadis ini kita pahami bahwa tidak semua orang, kalau ada orang yang bunuh diri dilarang menyolati, tidak. Tetapi Rasul hanya mencontohkan posisinya Rasul, kapasitasnya Rasul ketika beliau tidak menyolatinya itu karena posisinya menjadi seorang penguasa. Adapun yang lain ya terhadap orang yang bunuh diri maka tentu boleh-boleh saja menyolatinya. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini menjelaskan mengenai bagaimana model salat ghaib yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ah allati kanat tuqimul masjidah fa sa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu matat faqala afala kuntum adantumuni faka'annahum saharu amraha faqala dulluni ala qabriha fadalluhu fasalla 'alaiha muttafaqun 'alaihi wa zada muslimun thumma qala inna hadhil qubur mamlu'atun dhulman ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha lahum bisolati 'alaihim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang panjang menjelaskan mengenai ya seorang wanita, budak hitam wanita yang tinggal di masjid, kemudian dia menjadi relawan masjid, menjadi tukang sapu masjid. Pada zaman dulu belum bisa dipel karena tentu masjidnya belum keramik sampai sekarang, sehingga relawan ini tinggal di masjid, kemudian menyapu masjid, membersihkan masjid. Tiba-tiba relawan ini meninggal. Begitu meninggal, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu, para sahabat yang tahu bahwa si relawan perempuan itu meninggal, mereka langsung melaksanakan tugasnya, langsung dimakamkan juga pada malam hari itu. Maka suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, tiba-tiba Rasul tidak melihat wanita yang biasa menyapu, wanita yang biasa membersihkan masjid itu. Maka akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Aina hiya?" Di mana dia? Faqalu matat. Rasul sudah meninggal. Ditanya di mana dia? Sudah meninggal. Enteng banget jawabannya para sahabat. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Afala kuntum adantumuni?" Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku kalau dia meninggal? Faka'annahum saharu amroha, seolah-olah para sahabat itu menganggap kecil urusan wanita itu. Ya sudah, meninggal udah kubur aja. Di saat meninggal dia tidak ngasih tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahum saharu amroha, seolah-olah mereka para sahabat itu menganggap enteng urusan wanita itu. Toh bukan siapa-siapa, dia seorang budak wanita yang hanya menjadi relawan masjid. Begitu meninggal ya sudah, kita kubur saja, dikubur. Dalam satu riwayat yang ada sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmu', Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih tahu, tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat tidak mendengar, akhirnya sahabat langsung menguburkannya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya aina hiya? Matat, dia sudah meninggal. Mengapa kalian tidak kasih tahu aku? Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematian dia? Seolah-olah para sahabat menganggap kecil urusan meninggalnya si wanita itu. Dulluni ala qabriha, kata Nabi, kalau begitu tunjuki saya mana makamnya. Fadallahu. Lalu para sahabat menunjuki makam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjuki Rasul makam wanita tersebut. Fasalla 'alaiha, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolati wanita itu di atas makamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan, thumma qala, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, Rasul kemudian bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha
wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi para penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan-kuburan tersebut sebab saya menyolati mereka, sebab saya menyolati mereka, sebab saya mendoakan kepada mereka. Hadis ini jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin penting terkait dengan pemahaman hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya Rasul, rendah hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa open, senantiasa perhatian terhadap rakyatnya, terhadap umatnya. Sampai seorang relawan masjid yang biasanya kelihatan nggak ada ditanya oleh Rasul, begitu dibilang meninggal Rasul pengen tahu di mana makamnya, di mana kuburannya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun datang ke sana menyolatinya dalam rangka ingin memberikan yang terbaik kepada wanita tersebut, karena Rasul meyakini bahwa kuburan itu pasti penuh dengan kegelapan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan secercah cahaya kepada wanita yang sudah berada di kuburan itu. Kemudian yang ketiga, al-mukafatu bid-du'a wa tarahu 'ala man waqafa nafsahu 'ala naf'il muslimin wa masalihim. Yang ketiga, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Seorang wanita ini telah mewakafkan dirinya untuk urus masjid, telah mewakafkan dirinya untuk terlibat membersihkan masjid, maka pantas kalau dia mendapatkan balasan doa dan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari sini ada istilah yang sering disampaikan oleh orang Arab, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Amal perbuatan baik akan mendapatkan kebaikan, akan perbuatan buruk akan mendapatkan buruk. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang sama. Kemudian yang keempat, al-i'tina'u bi sya'nil masajid wa tanaddufiha. Yang keempat adalah perhatian kita terhadap urusan kebersihan masjid. Masjid bukan sekedar tempat sholat yang begitu kita pergi kita biarkan begitu saja, tapi di sana masjid perlu dibersihkan, masjid perlu diurus. Karena itu pada zaman Nabi, meskipun belum ada marbot yang definitif, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak orang yang mewakafkan dirinya untuk sama-sama mengurus masjid. Di antaranya adalah wanita ini mengurus masjid. Yang kelima, hadis ini menunjukkan masyru'iyatul i'lam bil maut, dianjurkannya memberitahukan berita kematian kepada orang lain. Loh, kenapa begitu? Karena Rasul mengatakan, afala kuntum adantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukan kepada saya? Sehingga Rasul ini menyalahkan kepada para sahabat, loh gimana sih kalian ini ada orang meninggal, kenapa kalian tidak memberitahukan kepada saya? Di balik pernyataan Nabi, afala kuntum adantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukan kepada saya? Ini ada satu perintah bahwa jika ada kematian maka sampaikanlah berita kematian itu, beritahukan kepada yang lain, viralkan berita kematian itu kepada yang lain. Kemudian hadis ini juga menunjukkan al-hasu ala syuhudi janaizi ahlil khair, dianjurkan kita untuk mengikuti, menyolati orang-orang yang ahli melaksanakan kebaikan. Wanita ini kebaikannya adalah dia fokus ngurus masjid, dia fokus membersihkan masjid, dia termasuk orang-orang yang baik. Maka jika ada orang-orang yang baik seperti ini, kita dianjurkan untuk sama-sama bertakziah atau menyolati mereka. Kemudian
Yang ketujuh, hadis ini menunjukkan bahwa doa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara sholat di makam itu menjadikan makam atau kuburan itu mendapatkan penerangan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan contoh bahwa itulah salah satu jenis sholat ghaib yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Karena itu terkait dengan sholat ghaib yang dilakukan di atas kuburan ini, ya para ulama berbeda pendapat mengenai ya bagaimana ya kalau kita menyolati orang yang sudah meninggal, ya liman lam yakun sholat tilkal janazah. Tiba-tiba jenazahnya sudah dikuburkan lebih dahulu, boleh nggak kita menyolatinya? Satu contoh, keluarga di kampung sudah ngasih tahu, tapi ternyata karena kita mungkin naik umum sehingga tidak bisa kita prediksi pulangnya. Begitu sampai rumah ternyata zuhur, satu contoh, padahal diharapkan jam 8 pagi ya sudah ketemu jenazahnya. Ditunggu jam 8 pagi belum datang, akhirnya yang jenazahnya langsung dimakamkan. Bolehkah bagi orang yang belum menyolati jenazah tersebut menyolati jenazah tersebut secara ghaib? Maka para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan boleh menyolati seseorang di mana kita belum menyolati jenazah tersebut, ya, di mana kita belum menyolati jenazah tersebut. Sampai kapan? Kata Imam Syafi'i, waktunya sampai 1 bulan. Jadi kita meninggal, kapan meninggalnya? Waduh, kita lagi ada meeting semua, nggak bisa. Begitu pulang-pulang 2 minggu setelah kematian, kita sampai tempat sana, sampai kuburan, kita langsung menyolatinya. Kita Imam Syafi'i boleh. Alasannya adalah Ummu Sa'ad bin Ubadah disolati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ba'dama tufinat di syahrin, setelah dimakamkan 1 bulan. Alasannya Imam Syafi'i bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolati ibunya Sa'ad bin Ubadah setelah disolati 1 bulan. Imam Ahmad mengatakan malam yablu li'annahu idza baliya lam yabqa ma yusalli alaihi. Kata Imam Ahmad, bukan hanya 1 bulan, selama jenazahnya belum rusak masih bisa menyolatinya. Kira-kira kalau jenazah rusak itu berapa bulan? Bisa hampir 1 tahun ya. Ya karena kalau jenazah sudah itu, ya malahnya belum, selama jenazahnya belum rusak. Bahkan Imam Ahmad mengatakan walahu qaulun akhar bi annahu yusalli alaihi abadan. Selama kita belum menyolati jenazah itu, maka kapanpun kita boleh datang dan menyolati jenazah tersebut di atas kuburan. Karena alasannya Imam Ahmad bin Hanbal, li'annal qasda min as-salati ad-du'a lil mayyit. Karena sesungguhnya tujuan dari menyolati itu tidak lain adalah mendoakan almarhum. Karena itu kalau tujuannya adalah mendoakan almarhumah, boleh kita lakukan kapan saja. Wa qalatil hanafiyyatu in tufina bi ghairi salatin sulli alaihi in huliba alaihi li'annahu lam yanfasi wa ila lam yusalli alaihi. Kata Imam Abu Hanifah, ya enggak begitu. Lihat aja, kalau dia tadi dimakamkan sebelum disolati boleh kita menyolati, tapi kalau setelah kalau ketika dimakamkan almarhumah sudah disolati, nggak usah kita nyolati, nggak usah. Kata Imam Abu Hanifah. Kata Maliki, madhab Malik, man dufina bila sholatin alaihi ukhrija wa sulli alaihi illam yakhaf takhayyuruhu wa illa sulliya ala qabrihi wujuban ma lam yadunna fana'u. Kata madhab Maliki, barang siapa yang dimakamkan tanpa disolati, maka mayat itu dikeluarkan, kemudian dikeluarkan lalu disolatinya. Jika tidak khawatir mayatnya itu sudah berubah,
Wa illa, kalau mengeluarkan jenazah dari liang kuburnya itu khawatir jenazahnya sudah berubah, sulliya alaihi, boleh mayat itu disolati. Tetapi di sini menunjukkan kalau memang jenazahnya belum disolati, ini alasannya hampir sama dengan ya madhab Hanafi. Amma man shalla alaihi fatukrahu sholatu ala qabrihi. Adapun orang yang sudah menyolati mayat tersebut, maka makruh hukumnya menyolati jenazah itu di atas kuburannya. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat. Tetapi secara umum kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, bagi orang yang belum menyolati jenazah itu, begitu kita datang ada berita kematian, kita boleh datang ke kuburan kemudian menyolati jenazah tersebut. Dan ini termasuk salah satu jenis sholat ghaib. Adapun sholat ghaib yang berikutnya, ini sebagaimana yang dilakukan ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an Najashi fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihi minal musalla fasufa bihi wa kabbara alaihi arba'an, muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan berita kematiannya Raja Najasyi. Di saat Raja Najasyi meninggal, maka berita kematiannya itu diumumkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Rasul mengajak kepada para sahabat untuk sama-sama menyolati mereka. Di mana Rasul menyolatinya? Di Masjid Ghamamah. Jadi bapak-bapak kalau pas lagi umroh di Masjid Nabawi, sekitar pintu ya 10-11 ya, ke kanan itu ada masjid kecil yang banyak burung merpatinya. Di situ ada tertulis Masjid Ghamamah. Ternyata kalau kita lihat di papan pengumuman yang ada, di situ ditulis, disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Raja Najasyi ketika Raja Najasyi meninggal. Hadis riwayat ya Bukhari Muslim. Wa kabbaru alaihi arba'an, Rasul membuat shaf, kemudian Rasul bertakbir ya, dengan 4 kali takbir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu jenis sholat jenazah ghaib. Jadi makanya kalau bapak-bapak tiba-tiba ada pengumuman dari DKM masjid atau dari pengurus masjid pas hari Jumat atau yang lain, mohon keikhlasan untuk melaksanakan sholat ghaib karena salah satu pahlawan kita, karena salah satu tokoh kita sudah meninggal, kita sama-sama sholat ghaib. Maka sholat ghaib yang dilakukan dengan model sholat persis sholat jenazah hadir, ini dasarnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Raja Najasyi dengan cara sholat ghaib seperti lazimnya sholat jenazah yang kita lakukan selama ini. Jadi ini menunjukkan ini juga termasuk bagian dari ya sholat ghaib. Tetapi peristiwa Raja Najasyi disolati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang betul, semua sepakat. Hanya saja kemudian ketika kita menyolati, kemudian ketika kita ikut menyolati jenazah, jika ada orang yang meninggal seperti itu, maka ini menjadi perdebatan di antara para ulama. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Raja Najasyi ini alasannya bahwa Raja Najasyi ketika meninggal di Habasyah di Ethiopia itu tidak ada yang menyolatinya, karena Raja Najasyi itu raja yang muslim, sementara rakyatnya rata-rata kafir, rakyatnya rata-rata non muslim, sehingga begitu meninggal maka Raja Najasyi tidak ada yang menyolatinya. Karena itu Rasul menyolatinya. Tetapi para ulama madhab Syafi'i dan yang lain mengatakan binaan ala umumil hadis, semuanya didasarkan pada keumuman hadis. Yang jelas fakta yang terlihat
bahwa Rasul melaksanakan sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Perkara Raja Najasyi di sana disolati atau tidak, di sana ada orang yang menyolati atau tidak, itu urusan lahir. Jadi ini menunjukkan, ini merupakan dasar bahwa kita boleh melaksanakan sholat jenazah ghaib sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyolati Raja Najasyi. Dengan demikian ada dua model sholat jenazah ghaib. Karena yang namanya sholat jenazah itu sholat jenazah di mana jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Kalau jenazahnya ada di hadapan kita namanya jenazah hadir. Tapi kalau jenazah gaib adalah bahwa jenazahnya tidak di hadapan kita. Ada dua model yang dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama adalah Rasul menyolati relawan masjid yang meninggal, yang Rasul datang ke kuburannya menyolatinya. Dan yang kedua adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyolati Raja Najasyi di masjid. Rasul tidak datang ke Ethiopia, Rasul menyolati Raja Najasyi di masjid, dan itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Humama. Rasul lakukan di Masjid Humama. Ini juga merupakan jenis ya sholat ghaib yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ada hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memberitahukan kematian seseorang. Bapak bisa perhatikan ada dua hadis yang berbeda. Hadis yang pertama, Rasul mengatakan Rasul memberitahukan berita kematiannya Raja Najasyi. Yang kedua ini kana yanha 'anil na'i. Rasul melarang memberitahukan berita kematian seseorang. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ada dua hadis yang tampaknya bertentangan. Tadi Rasul mengumumkan kematian Raja Najasyi. Sekarang Rasul melarang mengumumkan berita kematian. Ini seperti apa? Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Maka tentu yang dimaksudkan adalah bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan Rasul melarang memberitahukan berita kematian kepada yang lain, yang dimaksudkan adalah an-nahyu amma kana taf'aluhul jahiliyah idza mata fihi syarif au qutila. Yang dimaksudkan adalah Rasul melarang mengumumkan berita kematian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di saat salah seorang tokoh mereka, di saat salah seorang yang dianggap terpandang oleh mereka meninggal. Maka mereka melakukan pengumuman kematian yang luar biasa, sambil nunggang kuda ke sana kemari diumumkan berita kematian, berita kematian, berita kematian. Di samping itu ada peristiwa meratap dan lain sebagainya. Itu yang dilarang. Tapi kalau hanya sekedar memberitahukan berita kematian seseorang agar mereka segera ikut sholat takziah, agar mereka segera ikut mendoakan untuk almarhumah, maka hal itu tidak ada masalah. Masyru'atul ihbar bil mauti li istima'i ahli wal ashab wa ahli sunnah. Karena itu dianjurkan untuk segera memberitahukan, menyebarluaskan berita kematian seseorang agar orang-orang yang baik, agar orang-orang yang soleh ikut datang bersama-sama mendoakannya. Ya, ikut datang bersama-sama mendoakannya. Jadi makanya ya inilah alasan mengapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kematian Raja Najasyi. Alasannya biar jamaahnya banyak. Jawazul i'lam bi mautil mayyit li mubarrati syuhudi janazatihi wa tahyati amri salati alaihi wa du'a ilahu wal istighfar wa lisan dalika min al-mani. Jadi tujuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitahukan kematian Raja Najasyi kepada para sahabat agar para sahabat ikut menyolatkan, agar jumlah orang yang menyolatkan jauh lebih banyak daripada hal itu tidak disampaikan kepada yang lain.
Jawazu sholat ala maitil anil balad wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa mana salatu alal ghaib wa Ahmad wa mana'a as-salat alal ghaib Malik wa Abu Hanifah. Jadi hadis ini menjadi dasar, ini termasuk anjuran kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad untuk melaksanakan sholat ghaib di mana kita tidak tahu dan di mana tempat atau ya kuburannya dimakamkan. Jadi kalau kita ini berada di luar daerah, kemudian kita tidak bisa takziah ke sana, kita boleh melaksanakan sholat ghaib di rumah kita. Tapi kalau kita berada tinggal satu kampung, kita bertinggal satu daerah, apalagi satu RW, tadi ada si fulan meninggal ya udah dikubur ya, aduh afwan saya nggak sempat deh, saya sholat jenazah gaib di sini. Kalau masih satu daerah tidak, tapi kalau berada di daerah yang lain, itulah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, ini merupakan mukjizat. Rasul tahu kalau Raja Najasyi meninggal, siapa yang sih tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian posisi Raja Najasyi ini merupakan bukan orang sembarangan, karena beliaulah Raja Najasyi yang memberikan suaka politik kepada para sahabat di saat para sahabat ketika masih berada di Mekah mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka para sahabat hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Habasyah. Di sana ada seorang raja yang adil, la yudlamu innahu ahadun, tidak ada seseorang yang pernah dianiaya oleh mereka. Siapa dia? Itulah Raja Najasyi. Sampai kemudian Raja Najasyi masuk Islam, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Najasyi masuk Islam, tidak pernah bertemu dengan Rasul, hidup sekurun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sholat jenazah itu ada 4 takbir. Semua ulama sepakat bahwa yang namanya sholat jenazah itu ada 4 takbir. Perkara perbedaan berikutnya, setelah takbiratul ihram, begitu takbir apakah mengangkat tangan atau tidak? Allahu Akbar, Fatihah selesai. Allahu Akbar, yang kedua mengangkat tangan atau tidak? Kalau madhab Syafi'i sama madhab Ahmad mengangkat tangan. Allahu Akbar, Fatihah selesai. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, al-maghfir lahu. Allahu Akbar, Allah tahrim ajruhu. Ini versi Syafi'i sama versi Ahmad. Tetapi kalau versi yang lain, yang mengangkat tangan itu hanya ketika takbiratul ihram saja. Sedangkan ya ketika takbir yang lain tidak. Allahu Akbar, Fatihah selesai. Begitu ya takbir kedua, Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, al-maghfir lahu, sampai selesai. Allahu Akbar. Ya kemudian Allah tahrim ajruhu. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu kali saja salamnya ke kanan. Versi selain madhab Syafi'i. Kalau versi madhab Syafi'i salamnya tetap 2 kali, dan salamnya pun pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan wabarakatuh. Tapi kalau yang di Masjidil Haram yang kita ikuti begitu mengangkat tangan, begitu takbir tidak mengangkat tangan, tapi salamnya juga sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya 1. Oh 1? Ya memang begitu. Tadi kalau versi madhab Syafi'i salamnya 2 kali. Versi madhab Syafi'i salamnya 2 kali. Berikutnya jemaah sekalian, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menganjurkan agar kita kalau ada keluarga atau siapapun yang meninggal, kita mengusahakan agar yang ikut terlibat menyolatinya jamaahnya lebih banyak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yamutu
fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Jenazahnya kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka jenazah tersebut akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat orang-orang yang menyolatinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang harus kita perhatikan itu, semakin banyak yang menyolati semakin baik, semakin banyak jamaahnya semakin baik. Maka jangan heran kalau di Masjidil Haram, baik musim haji maupun musim umrah yang seperti ini, setiap sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu pasti ada jenazah yang disolatkannya. Apa tujuannya? Karena semakin banyak semakin baik. Kalau 40 orang bisa memberikan syafaat, bagaimana kalau 2 kali lipatnya? Bagaimana kalau 10 kali lipatnya? Bagaimana kalau 100 kali lipatnya? Semakin banyak yang nyolati semakin bagus. Maka tipnya begitu. Kalau kita menyolati jenazah itu hendaknya dibarengkan dengan ketika sholat jamaah. Yang paling banyak jam berapa? Zuhur. Ya, begitu menjelang zuhur bawa ke masjid, habis sholat zuhur langsung disolati, itu jauh lebih bagus. Kalau subuh gimana? Ya subuh ya berapa orang yang datang, kecuali subuhnya di Masjidil Haram pasti banyak. Jangan sampai kita punya persepsi kalau banyak yang nyolati nanti banyak keluar modal. Jangan sampai takut. Kadang-kadang ada orang yang takut, jangan banyak-banyak, jangan bawa ke masjid, banyak yang nyolatin dia. Oh, malah bagus dong, bukan bagus, ntar amplopnya kebanyakan. Belum lagi berasnya kebanyakan nanti. Makanya ini yang harus kita lihat. Kadang-kadang saya heran, ada orang meninggal tiba-tiba disolatin di teras rumahnya doang. Yang nyolatin berapa orang? Yang nyolatin paling ya 10 orang, 15 orang. Kenapa nggak dibawa ke masjid? Kenapa nggak dibawa ke mushola? Biar jenazahnya jauh lebih bagus. Bisa jadi dibalik itu karena takut, karena tradisi di sini itu kalau nyolatin mesti pakai amplop. Kalau satu orang 20, kalau kali 100 sudah berapa? Makanya ada tetangga saya, bapaknya seorang tokoh ustadz ini, bapaknya meninggal, sudah menyiapkan 100 amplop. Satu amplopnya masing-masing 25.000. Bagi 100 dari bagi semua, oh masih kurang, lari lagi ke rumah, kurang, ambil lagi. Udah begitu, nanti habis sholat jenazah masih ada yang namanya fidyah. Satu orang 3 kilo beras sebagai gantinya puasa almarhum almarhumah, sebagai gantinya sholatnya almarhum almarhumah. Oh berarti sholat sama puasa bisa digantikan dengan beras ya? Saya berseloroh sama yang lain. Jika sholat dan puasa bisa digantikan dengan beras, maka orang-orang yang di kota wisata, di legenda wisata yang duitnya banyak itu akan jabanin dirinya, modalin. Pokoknya orang tua saya modalin beras 5 ton untuk fidyah sebagai pengganti sholat-sholat yang selama ini ditinggalkan. Jika memang sholat bisa digantikan dengan beras, jika memang puasa bisa digantikan dengan beras. Nah ini yang harus kita luruskan jamaah sekalian. Maka tentu ya kalau kita bawa ke masjid jamaahnya semakin banyak. Tapi saya pernah bilang sama ibu-ibu, ibu
Jadi makanya harus diingat, kalau nanti ada saudaranya siapapun yang meninggal, bawa ke masjid waktu sholat. Kan banyak Pak nanti kalau yang nyolatin. Kalau banyak kenapa? Bagus loh. Nanti ini gimana katanya. Padahal jemaah sekalian, ini yang diajarkan oleh Rasul. Semakin banyak yang menyolati, semakin banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain, sampai bagaimana kalau yang menyolati tidak ada 40, bikin 3 soft, bikin soft yang ganjil. Bagaimana kalau ada lebih sampai 100, wajibat lahul jannah. Kalau 100 orang yang menyolati, wajib masuk surga. Ini menunjukkan keberkahan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah terkait dengan kalau ada jenazah yang meninggal, yang menyolati seperti apa? Kita sholati dengan jenazah yang banyak. Jangan takut banyak yang menyolati, banyak pengeluaran. Biasakan, ya sudah. Ya kalau di perumahan insya Allah nggak ada begitu. Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Di Jakarta juga nggak ada. Di Jakarta itu nggak ada yang namanya orang nyolatin dikasih amplop, nggak ada. Yang dikasih amplop paling ustadznya doang. Kalau zamannya agak ada. Tapi di sini luar biasa Pak. Makanya di daerah sini ini kalau ada yang kaya meninggal, banyak sekali yang datang. Banyak sekali nyolatin. Giliran yang melarat meninggal, kagak ada yang datang. Saya pernah punya tetangga itu pas sebelah kanan rumah saya. Begitu meninggal, yang nyolatin 4 orang doang. Saya, tokoh masyarakat 1 sama 2 orang. Kagak ada yang nyolatin. Kenapa? Masih fulus. Karena gak ada duitnya. Jadi tradisi seperti ini, ya artinya selama ya memang bisa dialihkan, kenapa tidak? Berikutnya jemaah sekalian, bagaimana praktek menyolati jenazah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Samur bin Jundub radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat wa fi nifasiyah faqama wasatuha muttafaqun alaihi. Dari sahabat Samur bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, saya sholat jenazah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyolati jenazah, ya, faqama wasatoha. Kata Samur bin Jundub, saya pernah makmum Rasul sholat jenazah ketika beliau menyolati jenazah wanita, maka posisi beliau berdiri di tengah-tengahnya. Ini satu hal yang tentu merupakan bagian dari syariat. Jika ada jenazah, ini kepala, ini kaki. Kalau perempuan, berdirinya adalah sejajar dengan tengah-tengahnya. Kalau laki-laki, imamnya berdiri sejajar dengan kepalanya. Ini pengetahuan yang dasar kita mesti harus tahu. Apalagi kan sekarang trennya, kadang-kadang kalau yang meninggal itu agar yang mimpin sholat itu adalah keluarganya sendiri, anaknya atau siapa, harus diperhatikan. Kalau yang disolati perempuan, posisi imamnya berdiri di tengah, lurus dengan pahanya, lurus dengan ya pahanya di tengah. Tapi kalau laki-laki lurus dengan kepalanya, seperti itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perempuan, posisi imamnya berdiri di tengah, kalau laki-laki berdiri lurus kepala. Jangan dihantam kromo, mau laki mau perempuan, tanyakan dulu yang meninggal siapa Pak? Oh ibu-ibu, tengah. Kalau yang meninggal bapak-bapak, posisi lurus kepala. Kemudian yang kedua, boleh enggak menyolati jenazah di masjid? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bnai Baida fil masjid. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, demi Allah, kata Aisyah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bnai Baida fil masjid. Demi Allah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati 2 anak laki-lakinya Baida berada di masjid. Hadis riwayat Muslim.
Jangan sampai ada yang punya pemahaman dan persepsi kalau jenazah jangan disolati di masjid nanti kotor. Tidak, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolati Sahal dan Suhail atau dua anak laki-laki Al-Bayda, Al-Bayda Da'at binti Al-Jahdam di masjid. Di sini menunjukkan bolehnya kita sholat jenazah di masjid, bolehnya kita menyolati jenazah di masjid. Yang kedua, di dalam Islam ini kita boleh bersumpah untuk meyakinkan sesuatu. Bapak tahu nggak masalah ini? Nggak tahu. Demi Allah saya nggak tahu. Nah ini boleh kita. Bolehnya di dalam Islam ini kita bersumpah untuk meyakinkan sesuatu. Jadi kalau dalam rangka meyakinkan sesuatu maka boleh-boleh saja. Jadi maka boleh-boleh saja. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya bersumpah meskipun tidak dituduh kok dia bersumpah, ini rata banget apa-apa sumpah, nggak ada masalah selama sumpahnya adalah merangka meyakinkan sesuatu. Gimana Pak? Masjid dibangun atau tidak? Bismillah aja dibangun. Saya akan nyumbang sekian demi Allah. Ya, nanti kalau tagihan saya berhasil, saya akan nyumbang sekian demi Allah. Boleh bersumpah dalam rangka meyakinkan, itu boleh-boleh saja. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang berikutnya ya terkait dengan tata cara dan praktek sholat jenazah, maka tentu takbirnya adalah 4 kali. Kemudian ya ketika takbir yang pertama bacanya adalah Al-Fatihah, kemudian yang kedua adalah salawat, dan selanjutnya sama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Hanya saja yang harus diingat, bapak-bapak jangan terpengaruh dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu saja. Doa sholat jenazah itu banyak, makanya hendaknya kalau kita membaca doa sholat jenazah dilihat jenazahnya mana dulu. Kalau jenazahnya orang sudah dewasa, kalau jenazahnya orang yang sudah banyak dosa, kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'at khalahu sampai selesai. Itu jenazah yang sudah mukallaf, jenazah orang yang sudah punya dosa. Tapi kalau jenazahnya orang yang masih belum akil balik, masih bocil, apalagi kelas 2 SD ketabrak motor, kelas 4 ketabrak motor, belum usia akil balik, bagaimana doa kita? Kita mengikuti doa jenazah yang umum yang disampaikan oleh Rasul. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sahirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Ini doa yang dibaca ketika yang kita sholati belum akil balik. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ada satu doa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kalau kita mendoakan jenazah yang belum akil balik, doanya Allahumma ij'alhu faradan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrihis sabrul jamila ala qulubihima. Ya Allah, jadikanlah anak yang belum akil balik yang meninggal itu sebagai timbangan, sebagai celengan, sebagai invest bagi kedua orang tuanya, sebagai invest, sebagai celengan bagi kedua orang tuanya, sebagai orang yang memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Wa'tibaron, jadikanlah pelajaran bagi kedua orang tuanya, wasakil bihi mawazinahuma, dan perberatlah timbangan amal baik kedua orang tuanya sebab meninggalnya dia. Ini doa yang kita baca ketika jenazah yang disolati adalah anak yang belum akil balik. Jangan hantam kromo saja, Allah firlahu semuanya. Pak Ustaz,
Kebetulan itu anak tetangga ini meninggal kemarin tabrak mobil, kelas berapa? Kelas 3 SD-nya berangkat di mana-mana layangan tabrak mobil. Bismillah, Allahu Akbar, Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Takutnya protes anaknya. Pak Ustaz, kan saya belum punya dosa kalau didoain Allahumma ighfir lahu. Dosa saya apa? Karena dosa itu baru mulai kalau seseorang sudah usia akil balik. Kalau seseorang belum usia akil balik, belum punya dosa, mereka masih free dari dosa. Mereka masih berada di dalam lingkungan atau lingkup fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhidanihi ayyunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir senantiasa dilahirkan dalam keadaan suci, tergantung kedua orang tuanya. Mau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani atau menjadikan sebagai seorang Majusi atau menjadikan sebagai seorang Yahudi, suci dari lahir sampai kapan? Sampai memasuki usia akil balik. Karena itu kalau lihat salafun as-saleh, kadang-kadang dulu ketika mereka minta doa, itu bukan minta doa orang tua, apalagi tua banget. Nah, kalau tua banget udah banyak dosanya gitu kan ya. Mintanya doa sama anak bocil-bocil. Kenapa mereka? Karena mereka belum punya dosa. Jadi kalau anak-anak yang kecil itu belum punya dosa, karena belum punya dosa berarti masih dalam fitrah. Dalam fitrah gimana? Ya dalam keadaan suci. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita kalau kita menyolati jenazah bukan dewasa, bukan akil balik, maka yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu doanya adalah berbeda. Maka Bapak ingat kalau pas lagi umroh, lagi haji, kalau ada Bilal mengumandangkan akan ada salat jenazah, Bapak ingat-ingat tuh kira-kira apa itu Bilalnya itu redaksinya sama atau tidak, harus diingat. As-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Biasanya begitu. Ini maksudnya kalau yang mati orang umum. Jadi mau perempuan laki semua asal sudah akil balik hanya begitu saja. Hanya dirapel kalau 3 orang ke atas pakai jamaah. As-salatu 'alal amwati yarhamkumullah 'alal amwat. Rapel 3 ke atas. Kalau ternyata hanya satu, as-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah yarhamkumullah. Kalau jenazahnya satu perempuan, as-salatu 'alal mayyitati yarhamkumullah, satu. Tapi di antara deretan yang sedang disolati ini ternyata ada satu contoh, 5 orang jenazah laki-laki, 1 orang bocil. Biarpun 1 orang bocil begini, itu juga diingetin. As-salatu 'alal amwati wat-tifli yarhamkumullah. Mari kita salat jenazah orang-orang dewasa dan jenazah anak kecil. Pada awalnya saya pergi ke sana itu penasaran. 2007 yang lalu saya penasaran, ini apaan sih? Perasaan tadi ada amwat, kok sekarang ada amwat wat-tifli? Bukannya anak kecil juga sama-sama mati ya? Penasaran, saking penasarannya saya tanyakan langsung di Maktabul Iftah wal Irsyad tahun 2007 yang lalu ya. Saya nanya, kebetulan diterima oleh Syekh Sulaiman. Na'am. Jawabannya na'am. La budda yufarraq, harus dibedakan ya. Li'anna at-tifl la yud'a lahu bal yud'a ilaihi, kata Syekhnya. Karena anak kecil itu tidak didoakan, yang didoakan itu adalah orang tuanya. Anak kecil nggak usah didoakan, mereka sudah bisa masuk surga sendiri. Makanya hadis yang mengatakan, barang siapa yang memiliki anak kecil yang belum usia akil balik kemudian meninggal, maka anak kecil itu bisa menjemput kedua orang tuanya di gerbang surga. Disitulah letaknya yang harus diingat. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan akikah, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi yurbahu anhu fi yawmis sabi. Setiap bayi yang lahir senantiasa digadekan dengan akikahnya. Kenapa ada kata-kata digadekan dengan akikahnya?
menurut Imam Ahmad bin Hambal, makna digadekan itu adalah bahwa jika ada bayi yang meninggal yang belum diakikahkan oleh kedua orang tuanya, maka bayi itu tidak akan bisa memberikan syafaat, tidak akan bisa menjemput kedua orang tuanya di surga. Tapi kalau sudah diakikahkan, berarti bayi itu nanti bisa menjemput kedua orang tuanya di surga, bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di surga. Itulah mana digadekan dengan akikahnya. Kenapa sih ada makna digadekan dengan akikah? Betul, makna digadekan dengan akikah itu maknanya adalah bahwa bayi itu akan bisa memberikan kontribusi kepada kedua orang tuanya, akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya setelah bayi itu diakikahkan oleh kedua orang tuanya. Itulah makna digadekan sebagaimana yang difahami oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hal-hal yang terkait dengan jenazah, ya, bagaimana kita menyolati salat gaib, bagaimana kita sholat jenazah untuk anak kecil, doanya seperti apa yang kita baca, dan ya bagaimana ya kita ketika ketinggalan ya sholat jenazah di masjid di mana itu adalah saudara kita, maka tentu apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi referensi buat kita untuk bisa mengamalkan. Jika hal-hal itu terjadi pada kita, kita bisa langsung datang ke kuburan, ya kemudian ya kita sampaikan, ya kita sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul ketika datang ke kuburan menyolati seorang relawan perempuan. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, silakan Pak. Yang kedua, pernah di suatu daerah saya di Cirebon itu, kalau menjelaskan mayat kan kepalanya di utara. Sono ya. Ya. Nah, kemudian saya terima kok selatan gitu. Hah? Kalau saya tanyakan sama yang saya kok kepalanya balik gitu. Apa di sini kalau laki-laki di selatan, perempuan di utara. Masuk. Baik. Terima kasih terkait dengan fenomena adzan mengadzankan ya bagi jenazah. Jadi memang fenomena adzan mengadzankan jenazah ini tidak ada sebuah hadis atau kita bicara hadis atau ayat yang menjelaskan mengenai itu. Tetapi tampaknya mereka yang melakukan adzan dan iqamah untuk jenazah yang sedang dimasukkan ke liang lahat itu, mereka menggunakan dasar kias, ya, dikiaskan. Ada seorang profesor yang ngajar saya ketika itu, ya sekitar 2006 ya, profesor dari Al Azhar Mesir yang ngajar di Libya ketika itu, Profesor Abdul Latif. Ditanya, "Marayakum Syekh binisbati liman yu'adzin al-janazah fil qabr." Bagaimana pandangan Anda mengenai orang yang mengadzankan jenazah di atas kuburan? Hal hunaka dalil wal hadis wal ayat? Apakah ada ayat, hadis atau yang berkaitan dengan itu? Ya. Fil haqiqah laisa fihi hadis wal ayat. Pada hakikatnya enggak ada ayat, enggak ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau ada jenazah ya dimasukkan ke liang kubur itu diadzankan. Tetapi alasannya, kalau begitu dia lahir ke muka bumi ini disambut dengan adzan dan iqamah, maka apa salahnya kalau kemudian yang bersangkutan meninggal dilepas dengan adzan dan iqamah qiyasan ala wiladatihi. Ayat asalnya adalah dikiaskan, dianalogikan kepada ketika lahirnya. Ketika lahirnya
disambut dengan adzan dan iqamah, maka begitu meninggalnya pun dilepas dengan adzan dan iqamah, dikiaskan, dianalogikan ketika lahirnya. Jawabannya seperti itu. Tetapi saya katakan, berhubung ini kias, ini para ulama pasti akan berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan karena qiyas itu merupakan salah satu dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Maka ya itu boleh-boleh saja. Tapi mungkin barangkali mazhab yang lain tidak mau, alasannya la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas yang namanya dalam ibadah itu. Tidak ada qiyas yang namanya ibadah. Akan tetapi yang namanya qiyas adalah ibadah itu juga dilakukan oleh ulama yang lain. Contoh bahwa yang namanya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu yang dicontohkan Nabi itu, Nabi ketika khutbah Idul Fitri dan Idul Adha hanya sekali, nggak pakai duduk. Tapi mazhab 4 ini mengatakan bahwa khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 kali sebagaimana halnya khutbah Jumat. Alasannya qiyasan alal Jum'ah, dikiaskan, dianalogikan dengan khutbah Jumat. Ya tergantung. Kalau sholatnya di masjid biasanya khutbahnya 2 kali. Kalau sholatnya di lapangan biasanya kagak dikasih kursi. Kami berdoa, masa berdiri suruh jongkok, duduk suruh jongkok ya. Makanya saya bilang gitu, kalau di masjid berarti ada mimbarnya, ada kursinya, sholatnya 2, khutbahnya 2 kali. Tapi kalau ternyata di lapangan nggak dikasih kursi, ya langsung pakai mimbar doa, ya udah langsung sekali langsung doa itu. Maka peristiwa adzan ya, dan dia juga sama. Yang mereka tidak mau mengadhankan alasannya tidak ada hadisnya, benar. Tapi mereka yang mengadhankan alasannya menggunakan qiyas, dikiaskan dengan ketika lahirnya. Soalnya di dalam Islam itu qiyas sudah berlaku. Contoh qiyas khutbah Idul Fitri 2 kali, dikiaskan dengan khutbah Jumat yang 2 kali. Tapi bagi yang menolak qiyas, mereka tidak mau khutbah Idul Fitri sekali, khutbah Idul Adha juga sekali, nggak pakai 2 kali sebagaimana halnya Jumat. Adapun kalau posisi mayat, karena posisi mayat itu dimakamkan ini kan merupakan satu bagian dari ta'abbudi, ibadah. Kalau kita sholat posisi, kita nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk, kita tiduran miring, ya seperti posisi kita sedang sholat itu. Kepalanya di sana, mau laki mau perempuan, posisi kalau kiblatnya di sana, berarti posisi kepalanya berada di kanan. Ini sudah rumus, ini bukan qiyas lagi, ini bedanya, ini berbeda dengan adzan dan iqamah di kuburan, beda. Ini sudah pakemnya begitu, SOP-nya seperti itu yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi tidak ada pemahaman kalau kepalanya laki di sono, perempuan di sono, kalau laki-laki di sono, nggak ada. Nah, ini dari mana itu? Artinya mohon maaf ya, kalau sampai ini kan satu pengetahuan umum ya, pengetahuan yang dasar, kalau sampai itu terjadi itu ya berbahaya. Ini nggak bisa, memang seperti itu. Nggak ada keterangan kalau yang membedakan laki dan perempuan ketika tadi imamnya ketika menyolati kepalanya lurus, kepala laki-laki, lurus tengahnya itu perempuan. Adapun posisi sudah tetap sama, karena posisi orang meninggal itu diposisikan seperti posisi orang yang sholat dengan tiduran miring. Karena kalau kemudian dasarnya itu umumnya seperti itu, kadang-kadang mohon maaf orang itu kalau sholat kan kadang-kadang kalau tidak mempelajari teksnya, hadisnya atau fikihnya kan sholat kadang-kadang tangannya dibuka Pak. Ini kan tangan di sini posisi ya, ini paha ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibuka pahanya, tangannya nih, tangannya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini maksudnya apa ini? Apakah ada hadisnya? Ada penjelasan dari ulama tentang ini? Enggak ada. Jadi maka kaitannya dengan adzan seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai terjadi perdebatan urusan adzan ini, dan mohon maaf jangan sampai terjadi keributan di kuburan. Maksud saya begitu, jangan sampai terjadi keributan di kuburan, karena ini sering terjadi keributan di kuburan.
Yang meninggal si fulan. Si fulan ini punya anak, punya adik, punya kakak. Kadang-kadang antara anaknya almarhum dengan adik dan kakaknya almarhum beda persepsi. Sampai di kuburan ini, diadarkan nggak? Kata anaknya, nggak usah katanya. Kata kakaknya, adanya almarhum, adarkan. Ini kan ribet di kuburan. Maksud saya jangan sampai terjadi ribut di kuburan, selesaikan dulu ketika berada di rumah. Mohon maaf, nanti kita samakan persepsi kita. Kalau nanti jenazahnya sudah dimasukkan ke liang lahat, apakah perlu diadani atau tidak? Nanti perdebatan di rumah. Kata anaknya enggak, kenapa enggak? Silakan debat di rumah. Tapi begitu sudah sampai kuburan, hanya melaksanakan SOP yang sudah disepakati. Karena sering terjadi ribut di kuburan. Gimana Pak Ustaz? Diadarkan enggak katanya? Saya tergantung keluarga, diadarkan silakan, enggak juga enggak ada masalah. Ya daripada ribut begitu, jangan, selesaikan dulu di rumah. Ini hal teknis kecil, tapi jangan bikin gaduh dan ribet di kuburan. Itu sering terjadi. Itu Pak. Ya terkait dengan jenazah tadi, kalau soal adat memang debatable begitu, tapi kalau soal posisi mayat itu, ini bukan debatable, ini SOP-nya begitu yang dicontohkan oleh Rasul. Kepala di sana, kaki sini, mau laki mau perempuan sama saja, nggak ada bedanya. Itu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang maaf dan yang sama-sama kita akhiri. Subhanallah syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih yang maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.